Saudara Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi via telepon dengan para pemimpin negara kawasan Asia Tenggara mencermati penetapan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas strategi menghadapi kebijakan tarif dagang Trump. Indonesia kini harus menanggung tarif resiprokal sebesar 32%, ditambah basis tarif 10% untuk melakukan ekspor ke Amerika. President Trump's reciprocal tariffs. President Trump is threatening of the economic fate of more than 180 countries. The U.S. is imposing a 24% tariff on Malaysian imports. No other president would be willing to do what I'm doing or to even go through it. Now, I don't mind going through it because I see a beautiful picture at the end. My country first, America first, China first, Indonesia first. Apaan lu? Kenapa sih lu marah-marah begitu, Alfa? Shell, gue kasih satu kata. Lo tebak ya? Tarif Trump. Perang dagang. Yes. Tapi lo harus kuat ya. Lo harus tabah nih sama gue nih. Karena kita bakal bicara data, angka yang bikin pusing. Oke? Oke nggak? Oke. Sini gue kasih tahu. Jadi Shell, kita akan mulai dari pas cuti lebaran ketika orang lagi tidur, santai, menikmati libur lebaran. Tiba-tiba Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat mengumumkan tarif Trump, tarif resiprokal yang berlaku ke hampir semua negara mitra Shell. Sebenarnya tarif dasar dagang ini diterapkan untuk lebih dari 100 negara, tapi Shell yang dapat tarif resiprokal atau tarif imbal balik nih, kalau yang gue baca ada 57 negara, termasuk Indonesia. Nah, kalau lo tahu, negara-negara gede yang bermitra sama Amerika Serikat, yang paling berimbas nih ya, itu ada China, tentu saja tadi, ada Vietnam, ada Malaysia, semua hampir negara di Asia Tenggara, dan tentu saja Indonesia. Besarannya macam-macam Shell. Kalau dari 57 negara yang gue tahu nih, ya kisarannya belasan persen sampai yang paling gede itu 50%. Nah, Indonesia kedapatan berapa Shell? 32%. Ini cukup gede, dari angka sebelumnya hampir naik 50% ya. Tapi Shell, sebenarnya tarif Trump yang diterapkan untuk Indonesia ini lebih besar dibandingkan dengan Malaysia dan juga Singapura, meskipun nggak apple to apple. Tetapi memang ini berkaitan dengan nilai tukar mata uang mereka. Kenapa kita lebih gede? Ya karena nilai tukar kita lebih lemah gitu dibandingkan negara-negara lain ini. Tapi yang harus ditengahkan Shell, tetap kita dirugikan dari tarif Trump ini. Terus Shell, pasti lo penasaran kan, kenapa Trump nerapin tarif resiprokal yang kayak balas dendam ini? Penasaran nggak? Ya, jadi sebenarnya satu-satunya tujuan dari Presiden Trump ini adalah untuk memperbaiki defisit anggaran negaranya yang anjlok terlampau jauh, khususnya di neraca perdagangan. Kalau dari data yang gue baca nih, defisit perdagangan barang Amerika Serikat ini sebesar 1,2 triliun Amerika Serikat. Kebayang nggak sih itu angkanya berapa, segede apa, dan sebanyak apa gitu. Sebenarnya ini defisitnya berlaku untuk 92 negara dan surplus di beberapa negara juga, 111 negara. Tapi ya, lagi-lagi negara adidaya pengennya untung terus dong Shell. Dan simpelnya, Presiden Trump mau Amerika kembali great again atau golden age-nya Amerika Serikat. Ya dong. Nah, sebenarnya untuk kemudian bisa mengembalikan defisit anggaran di neraca perdagangannya ini, dia kemudian memberlakukan tarif timbal balik yang diumumkan pada 2 April 2025 lalu. Tarif dasarnya berlaku pada 5 April, kemudian tarif resiprokalnya berlaku 9 April 2025.
Kalau ngomongin data lagi nih, Shell, data dari US Trade Representative mencatat nih kalau total perdagangan barang antara Amerika Serikat dengan Indonesia ini cukup besar, yaitu 38,3 miliar US dollar atau dolar Amerika Serikat. Nah, ekspor Amerika Serikat ke Indonesia itu lebih kecil, artinya angka impor kita tuh lebih kecil. Makanya kenapa neraca dagang kita terhadap Amerika itu surplus, sedangkan Amerika ke kita defisit. Nah, ini yang kemudian pengen dikasih tahu sama Trump. Sedangkan kalau kita ke Amerika itu nerapin tarif dagang yang tinggi banget, yaitu 64%. Makanya kalau kata orang, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kita nerapin 64% ke Amerika, kemudian Amerika bales lah ke kita dengan 32% itu tadi. Ya sebenarnya untuk memperbaiki defisit neraca perdagangannya itu tadi. Penasehat dari Gedung Putih ini, Peter Navarro, sudah menyebutkan bahwa lagi-lagi tujuan dari penerapan tarif Trump ini adalah untuk mendongkrak pendapatan pajak mereka yang berasal dari perdagangan dengan negara-negara mitra. Itu angkanya bisa sampai 600 miliar dolar Amerika Serikat. Itu gede banget loh, Shell. Gede banget. Iya sih, gede banget sih angka itu. Tapi yang kayak tadi lu bilang, emang yang gue tahu juga ini diumumin sama Trump itu kan waktu kita lagi pada cuti bersama nih. Benar. Lagi nyantai-nyantai di tanggal 2 April kan. Betul. Nah, terus reaksi-reaksi negara yang dikenakan tarif tinggi itu tuh gimana? Shell, beda negara, beda reaksi. Beda Indonesia, beda juga Vietnam, beda Singapura. Ya, kalau yang paling nyangkut di pikiran gue nih, kalau di Asia Tenggara tuh kan kita saingannya sama Vietnam. Sama Singapura udah nggak mungkin ya, tinggi banget. Tapi cara Singapura memaintain penerapan tarif Trump ini cukup baik menurut gue. Karena dia mengumumkan kepada masyarakatnya terkait dengan tarif Trump ini dengan gaya komunikasi yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Ya, walaupun sebenarnya tarif yang diterapkan untuk Singapura ini nggak segede Indonesia. Mereka cuma 10%. Tapi lagi-lagi sebenarnya tarif Trumpnya ini adalah satu hal. Tapi gimana caranya mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa dampak tarif Trump ini akan cukup signifikan kepada negaranya. Nah, kalau kita kan kemarin presiden masih agak abu-abu lah ya gimana caranya ngasih tahu ke masyarakat terkait dengan dampaknya ini. Tapi lagi Shell, selain cara Singapura atau reaksi Singapura, ada juga reaksi dari Vietnam yang juga cukup signifikan ya. Dia sampai mewacanakan untuk menghapus tarif Trump ini sampai 0%. Dengan harapan Trump juga memberlakukan hal yang sama ke Vietnam. Karena lagi-lagi pasar manufaktur mereka adalah yang paling gede tuh di Amerika Serikat. Kalau Indonesia, Shell, tadi gue sempat mention sedikit gimana pemerintah ini kemudian merespon adanya penerapan tarif Trump ini. Tetapi yang bisa di-highlight dari upaya-upaya Indonesia ini sebenarnya pengen ngambil jalan damai. Gue nggak tahu sih ini apakah upaya Indonesia untuk tetap bisa ambil untung ya dari ini semua. Tetapi kalau kita lihat kemarin pemerintah itu mau mengirimkan tim negosiasi ke Amerika Serikat untuk kemudian bisa ngomongin nih apa yang bisa disepakati ulang terkait dengan penerapan tarif Trump. Karena lagi-lagi kalau 32% ini cukup berat buat Indonesia. Respon yang paling ditunggu adalah Indonesia dan juga Malaysia. Tetapi kayaknya dua negara ini punya sikap yang sama karena kita tahu kemarin Presiden Prabowo ketemu sama Perdana Menteri Malaysia dan kemudian menyatakan sikap terkait dengan penerapan tarif Trump dengan mengupayakan negosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi kita nggak tahu nih Shell, apa yang akan disepakati dari negosiasi itu. Ini nih juga nih yang paling bikin deg-degan. Dampaknya setelah libur lebaran tuh gimana sih? Karena kan ini tanggal 2 April tuh libur lebaran. Kemudian kemarin 8 April, maksudnya pasar menantikan penerapan tarif Trump ini. Apa dampaknya buat Indonesia, Shell? IHSG kita anjlok. Wih, gila Shell. Kemarin tuh sampai di angka 5.000-an apa 5.900-an gitu. Nah, itu kan angka psikologis yang termasuk harus diperhitungkan juga oleh pasar. Artinya pasar membaca bahwa penerapan tarif Trump atau kekhawatiran dampak penerapan tarif Trump ini cukup besar. IHSG anjlok, rupiah belum lagi yang udah sampai lebih dari angka 17.000 rupiah. Jadi dampak-dampak jangka pendek ini yang kemudian dirasakan oleh Indonesia, tetapi pasar membacanya, wah ini tarif Trump akan sangat signifikan dampaknya. Tuh Shell. Iya loh, kemarin di sosmed gue rame banget soal IHSG anjlok ya nggak sih? Betul.
Tapi jujur gue kurang tahu juga sih ya, maksudnya kurang paham. Emang hubungan dagangnya Amerika Serikat dengan Indonesia segitu ngaruhnya ya sama ekonomi Indonesia? Ngaruh banget, Shell. Ibarat kata nih negara yang lagi perang, yang kita tahu kan perang dagangnya Amerika Serikat sama Cina, sama Tiongkok ya kan. Dua negara ini adalah dua negara terbesar mitra perdagangan kita. Artinya, kalau kita punya masalah dagang sama Amerika Serikat, ibaratnya gitu ya, itu akan sangat merugikan. Karena barang-barang yang kita ekspor ke sana itu, khususnya di sektor padat karya, ini tuh gede banget, Shell. Gue baca data lagi ya, Shell ya. Ini akan agak panjang. Oke, dari neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat ini merupakan penyumbang perdagangan non-migas nasional terbesar. Kita tahu dari tahun 2022 kalau gue nggak salah, neraca dagang Indonesia Amerika Serikat itu selalu surplus. Dari tahun 2024, data total surplus perdagangan non-migas Indonesia dengan Amerika Serikat itu sebesar 31,04 miliar dolar Amerika Serikat. Antara lain, apa aja nih, Shell? Apa aja yang kita ekspor ke negara Amerika Serikat? Tadi gue udah sebut padat karya. Ada garmen, ada elektronik, kemudian alas kaki. Ini tuh kita saingan sama Vietnam, hampir sama apa yang kita ekspor ke Amerika Serikat. Dengan penerapan tarif resiprokal 32% ini, dikhawatirkan ekspor di produk-produk utama kita ke Amerika Serikat ini akan menurun. Bea produksinya tinggi, efek dominonya akan panjang. Nanti kalau produksinya turun, PHK akan terjadi karena pekerjaannya juga diminimalisir oleh pelaku usaha. Nah, ini juga akan berdampak cukup berat buat Indonesia, Shell. Nih, kalau berdasarkan data yang dirilis dari Gedung Putih, Shell, bea etanol yang diterapkan Indonesia itu lumayan gede, yaitu 30% atau lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya menerapkan 2,5%. Dari sini udah kelihatan ya, kalau Indonesia itu kayak gede banget nih nerapin pajak buat barang-barang Amerika Serikat gitu. Nah, lebih lanjut, kemudian Trump menerapkan nih apa yang namanya persyaratan penerapan konten dalam negeri atau konten lokal. Yang artinya tuh kalau di Indonesia tuh kayak TKDN gitu, serapan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Dengan catatan bahwa ini tuh untuk meningkatkan serapan barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau produksi di dalam negeri. Dan yang paling penting juga, Presiden Trump ini menyoroti proses perizinan impor di Indonesia yang menurut dia itu kompleks. Kayak birokrat kita kan kita tahu ya agak banyak gitu. Jadi itu yang jadi sorotan dari Presiden Trump. Kenapa sih berbelit-belit? Kenapa sih repot banget gitu? Kayaknya kalau mau mengirimkan barang ke Indonesia atau Indonesia impor dari barang-barang Amerika Serikat. Gitu, Shell. Yang jadi pertanyaan gue nih, pasti jadi pertanyaan banyak orang awam juga. Akibatnya apa kalau misalnya Indonesia diterapkan tarif impor 32%? Tadi lo udah sempat mention segede apa sih pasar Amerika gitu buat kita. Nah, dampaknya kalau buat Indonesia dari penerapan tarif resiprokal ini, gue kasih sederhananya aja. Intinya, pelaku usaha Indonesia yang ingin mengekspor barang ke Amerika Serikat harus mengeluarkan tarif tambahan sebesar 32%, naik jauh dibandingkan sebelumnya. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan oleh berbagai pihak, pemerintah, ekonom, yang menyebutkan bahwa nantinya produksi di dalam negeri ini dikhawatirkan akan turun karena biayanya kan tinggi banget. Ini juga udah disebutkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebutkan bahwa dampaknya akan signifikan buat Indonesia. Saya juga sempat ngobrol nih sama Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri yang menyebutkan bahwa bener banget, Shell, bahwa tarif Trump, tarif resiprokal ini akan memicu adanya perang dagang dunia. Kondisi ekonomi dunia tidak menentu, dampaknya ke Indonesia juga akan gede banget dan akan lebih berat dibandingkan dengan perang dagang yang pernah terjadi di Trump periode pertama. Ini udah diakui banyak pihak, Shell, terkait dengan dampaknya ke Indonesia. Jangka pendeknya itu tadi yang udah kita rasain, IHSG sama rupiah anjlok. Ini kekhawatiran pasar. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia mencatat bahwa ada 60 perusahaan tekstil yang kemudian melakukan PHK. Shell juga tahu dong, baru-baru ini kita juga punya trauma
PT Garmen yang paling gede di Indonesia ya, Sedetex sudah ngelakuin PHK yang juga gede-gedean. Nah, trauma ini yang harus kita jaga agar tidak terjadi di penerapan tarif resiprokal oleh Trump ini, Shell. Nah, gue mau nambahin nih, Shell, soal PHK. Pemerintah nih kemarin, Presiden Prabowo Subianto tepatnya, kemarin baru aja mengumumkan bahwa pemerintah berkomitmen akan membentuk satuan tugas PHK ini untuk merespon adanya dampak dari tarif resiprokal. Jadi nanti sistemnya menurut Presiden ini akan, kalau ada perusahaan yang manajemennya udah terlihat nggak baik-baik saja karena terdampak tarif resiprokal ini, maka pemerintah akan mengintervensi dengan mengutus Satgas PHK itu tadi agar tidak terjadi PHK yang kita khawatirkan itu tadi, Shell. Kemudian dampak secara makronya, ada ancaman resesi ekonomi. Ancaman resesi ekonomi ini sebenarnya jadi khawatiran dunia, Shell, karena nggak cuma Indonesia, bisa terjadi di negara-negara lain juga. Tetapi kalau Indonesia, ini kekhawatirannya terjadi resesi ekonomi Indonesia di kuartal 4 pada tahun 2025, yaitu akhir-akhir tahun lah ya. Nah, Shell, sebenarnya resesi ekonomi ini kita bisa berkaca pada Turki. Ketika perang dagang Trump periode pertama, dia akhirnya terjadi krisis gitu di negaranya akibat perang dagang itu tadi. Nah, ini yang kemudian harus kita cegah agar tidak terjadi di Indonesia. Oke, Shell, gue akan kasih sedikit gambaran ya dari beberapa sektor yang kemudian akan terdampak, sektor ekspor atau produk ekspor kita. Yang pertama itu bidang otomotif dan elektronik. Ini Kementerian Perdagangan mencatat bahwa ekspor mesin dan perlengkapan elektronik Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2024 itu mencapai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat ya, bukan rupiah. Nah, di sektor lainnya juga ada sektor garment tadi, itu ada pakaian, aksesoris. Ini juga berkontribusi besar buat neraca perdagangan Amerika Indonesia, yaitu sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Itu tadi, Shell, dengan jumlah yang segede itu, kemudian kalau nanti tarifnya diterapin, artinya kan biayanya nambah lagi nih. Kita nggak mungkin dong, pelaku usaha juga melihat kemungkinan atau posibilitas biaya yang harus dikeluarkan. Kalau pasarnya gede tetapi biayanya juga gede, pelaku usaha ini harus pikir ulang. Dan ini akan berdampak, kalau memang volumenya masih mau segitu dari angka-angka yang disebutkan tadi, maka akan berdampak pada kenaikan harga. Nah, kalau udah naik harganya, daya saingnya akan menurun karena kita akan bersaing dengan negara yang mungkin diterapkan tarif resiprokal 0% seperti Vietnam. Barang kita akan tergantikan oleh barang-barang dari negara lain. Nah, Shell, ini juga yang akan berpengaruh ke daya beli masyarakat. Karena semakin tinggi harganya, maka akan semakin kecil daya beli masyarakatnya. Sedangkan daya beli masyarakat ini akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Ini tuh kayak efek domino gitu loh. Dan kalau pelaku usaha udah menghitung dengan kerugian dan keuntungan yang didapatkan, dan potensial tarif resiprokal masih 32% gitu di Indonesia, maka apa yang terjadi? PHK, Shell. Dan efek dominonya lagi, BPS mencatat bahwa di tahun 2024 ada sebanyak 7,47 juta orang yang menganggur. Dan ini tentu saja akan menyumbang kemiskinan ekstrim di Indonesia yang berdampak lagi ke angka kriminalitas yang tinggi, berdampak pada hal-hal yang berbahaya secara sosial, politik, dan keamanan negara. Efek dominonya panjang banget ya dipikirin gara-gara tarif Trump ini. Secara jangka pendek, IHSG kita sudah terpuruk, kemarin anjlok di zona merah 5.900, 5.700. Tetapi ketika pembukaan memang di zona merah, bahkan Bursa Efek Indonesia sampai melakukan penahanan atau trading halt selama 30 menit. Tetapi ketika dibuka lagi ternyata masih merah, bahwa yang bisa dibaca bahwa pasar masih mengkhawatirkan terkait dengan dampak tarif Trump ini. Jadi Shell, kalau di sisi keuangan Indonesia, nampaknya ini juga akan berpengaruh ke capital outflow atau keluarnya modal asing. Kalau dari sepanjang Januari hingga 6 Maret 2025, aliran modal asing kita itu sudah mencapai 20,12 triliun rupiah. Nah, angka ini sebenarnya cukup kecil kalau dilihat dari modal asing yang seharusnya atau ditargetkan masuk ke Indonesia. Khawatirnya dengan penerapan tarif resiprokal ini akan terdampak dengan semakin menurun
atau semakin tinggi nggak tahu, tapi kayaknya potensial akan semakin menurun. Untuk investasi global yang masih khawatir nih dengan dampak tarif Trump ini, nampaknya akan mengalihkan investasinya ke barang-barang yang kemudian dirasa aman, seperti emas misalkan, kemudian surat utang pemerintah, dan aset yang berdenominasi hard currency. Kita tahu di Trump periode pertama emas itu tinggi banget, Shell. Jadi peminatnya tuh tinggi karena dirasa yang paling aman. Nah itu kayaknya yang bakal dilakukan oleh investor global di tahun ini. Sedangkan mimpi Indonesia yang punya mimpi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% di tahun 2025, apakah akan terwujud? Nah sebenarnya ini ada perdebatan, Shell, karena ada yang bilang sebenarnya kita masih bisa optimis dengan pertumbuhan ekonomi targetnya 5,sekian% di tahun 2025 ini karena secara fundamental Indonesia ini bagus katanya menghadapi tarif Trump ini. Tetapi ada juga yang bilang bahwa mimpi pertumbuhan ekonomi 5% akan sangat sulit untuk dicapai, apalagi kalau efek dominonya panjang banget nih selama sepanjang tahun ini. Jadi kita lihat aja nih akan seperti apa. Tapi kalau di periode kuartal 1 kayaknya sih masih ya di atas 5%. Tapi kan tarif Trump ini baru diterapin belakangan, Shell. Maksudnya baru akan ke depan gitu. Jadi kita nggak tahu nih dampaknya akan seperti apa. Jadi gitu, Shell. Datanya, Shell. Pusing nggak lo? Cukup pusing gue. Tapi nih, gue baca juga. Gue gini-gini baca. Iya, pasti dong. Nah, gue baca katanya Presiden Prabowo kan emang ingin melakukan negosiasi nih dengan Amerika Serikat. Gimana caranya? Strategi apa kira-kira yang disiapkan oleh Presiden Prabowo? Shell, kalau lo lihat kemarin Presiden Prabowo Subianto ketika pasca tarif Trump ini diterapkan, Presiden Prabowo Subianto itu kan lagi pas banget lagi ada agenda sama 6 Pemret ya. Di situ dia jawab bahwa Indonesia kayaknya mau ngambil sikap damai atau sikap negosiasi dengan Amerika. Artinya ingin menjaga hubungan damai lah dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto emang belum sempat ketemu sama Trump, Shell, tetapi dia juga sudah membangun komunikasi ketika Trump terpilih itu ngucapin selamat. Artinya ada upaya nih buat membangun komunikasi dengan Amerika Serikat. Tapi kemudian dengan penerapan tarif Trump ini, nampaknya Indonesia harus berhati-hati lagi nih. Strateginya apa? Itu tadi, bahwa Indonesia kemudian mengirimkan tim negosiasi. Kita akan mengirimkan tim negosiasi, isinya ada 3 orang yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan memimpin negosiasi itu. Kemudian nanti ada Menteri Keuangan Bendahara Negara kita Sri Mulyani dan juga ada Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah, 3 aktor penting ini nantinya akan ngobrol sama US Trade Representative untuk kemudian mencari kesepahaman terkait dengan tarif Trump ini. Nah, lagi-lagi Shell nih kalau dari hasil liputan gua, ada 2 materi yang kemudian ingin dibawa oleh pemerintah Indonesia ke negosiasi ini atau ke Amerika Serikat. Yang pertama soal kemungkinan menambah volume impor. Jadi nanti Indonesia ini pengen bilang istilahnya kayak udah deh gua tambah nih volume impor barang-barang Amerika ke Indonesia. Tapi lo harus juga merelaksasi ya tarif resiprokal buat Indonesia, jangan 32% lagi gitu. Kemudian materi kedua adalah mencontek Vietnam. Kemarin Presiden Prabowo Subianto secara gamblang bilang kalau ya nggak apa-apa mencontek negara tetangga kalau emang bagus gitu, kayak Vietnam. Vietnam kan mau menghapus tuh tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Vietnam sampai 0%. Dengan harapan Trump juga ngebales hal yang sama. Nah, Indonesia pengen mencontek hal itu karena biar apa? Biar nggak kalah saing sama negara tetangga sama Vietnam. Tapi belum tahu nih, karena timnya aja belum berangkat ke sana. Nah, yang gue dengar juga bahwa nanti Menteri Perekonomian se-ASEAN akan bertemu tanggal 10 April untuk membahas dampak tarif Trump ini, Shell. Jadi kita lihat nih apa kesepahaman yang akan diambil dalam pertemuan ini. Apakah akan ya negotiable dengan Amerika Serikat atau justru mengambil langkah yang lain. Tapi yang pasti Shell, Indonesia ini nggak akan ngambil langkah kayak Tiongkok
nggak akan ngambil langkah kayak Cina menerapkan tarif balasan gitu kan. Karena ya kita sadar kekuatan kita nggak segede itu, tetapi kita membutuhkan pasar Amerika Serikat buat tetap jualan gitu, biar pelaku usaha kita tetap jalan, Shell. Pemerintah juga akan mengajukan yang namanya deregulasi non-tariff measures atau NTMS. Kalau Presiden Prabowo juga nyebutin, Indonesia juga menerapkan deregulasi ekonomi. Apa itu? Untuk menyederhanakan regulasi perizinan usaha di Indonesia. Jadi yang ribet dibikin lebih simpel, lebih sederhana. Jadi nggak akan repot lah buat pelaku usaha. Dan juga kemarin Presiden menegaskan TKDN ini untuk dihentikan atau diminimalisir lah. Karena kita harus realistis ya. Mau serapan dalam negeri tapi kan kondisinya nggak sebegitunya gitu. Jadi kita harus tetap waspada, kemudian realistis gitu, Shell. Nah, kalau pemerintah sendiri juga akan menerapkan kebijakan fiskal dan fiskal untuk barang-barang yang masuk dari Amerika ke Indonesia. Kalau tadi kan meningkatkan volume impor, materi negosiasinya katanya gitu kan. Tapi ada beberapa kebijakan atau belit yang bisa juga diterapkan nih buat barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Ada bea masuk, kemudian relaksasi di PPh impor, PPN impor. Ya, tujuannya satu-satunya untuk mendorong barang-barang Amerika Serikat ke Indonesia. Nih, karpet merah ibaratnya udah digelar nih, Shell. Ya, tinggal gimana nanti ke depannya, apakah kita bisa bersaing dengan barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Jadi gitu, Shell. Kalau dari data-datanya, serumit itu. Tapi ya, kemarin tuh rame juga di sosmed. Gue lihat. Apa tuh? Kok Indonesia nggak punya dubes di AS gitu loh. Jadi kayak seakan kita tuh tertinggal gitu loh dengan negara lain. Bener banget. Nih, ibaratnya nih, kita udah tahu nih Amerika Serikat pasar yang gede. Maksudnya punya hubungan kita kemitraannya juga gede. Tiba-tiba kita nggak punya dubes. Itu kan agak ironis ya. Kita udah 3 tahun nggak punya dubes di Amerika Serikat, Shell. Dan ini juga akan menurunkan daya saing kita, upaya diplomasi kita dengan Amerika Serikat. Karena apa? Karena yang bernegosiasi, berdiplomasi, garda terdepannya itu kan duta besar ya. Nah, ini yang kemudian jadi kekhawatiran. Kalau kita belum punya duta besar nih dengan Amerika Serikat, nantinya akan sulit bernegosiasi dalam hal kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dan juga Indonesia, atau kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan juga yang perlu diwaspadai, Shell, dengan kita nggak punya duta besar di Amerika Serikat akan melihat posisi Indonesia semakin lemah di Amerika Serikat. Artinya secara diplomasi kita akan semakin lemah karena nggak punya utusan terhormat di negaranya. Jadi kita harus waspada, dan aku harap sih Presiden Prabowo Subianto segera nunjuk nama. Karena kalau yang aku dengar-dengar nih, Shell, kemarin ada beberapa nama sebenarnya selentingannya yang udah mau ditunjuk, tapi sampai sekarang belum ada. Dampaknya apa? Ya kayak gini sekarang nih, kita jadi salah satu penerapan tarif resiprokal yang gede gitu, Shell. Tidak ada istilahnya vakum atau kekosongan, tetap berfungsi sebagai Penegasan saja Pak, berarti posisinya sekarang baru akan diproses penunjukan pemilihan duta besar itu, atau sudah berproses jalannya sekarang? Sedang diproses, proses itu kan panjang. Prosesnya kan panjang. Jadi gimana? Masih penasaran nggak? Apalagi? Sudah cukup jelas sih. Gue berharap ya semoga dubesnya cepet ya ditunjuknya ya. Semoga dubesnya cepat ditunjuknya, semoga kita punya nilai jual juga di Amerika Serikat yang makin tinggi, karena harapannya itu kemarin ngelihat interaksi Prabowo dengan Trump, wah kita punya angin segar nih dengan hubungan Amerika dengan Indonesia, semoga itu. Gitu, Shell, udah cukup pusing ya, kita konklusi aja kali ya, Shell ya. Jadi Shell, balik lagi ke omelan gue yang pertama tadi. Bahwa dengan penerapan tarif resiprokal Trump ini, semua negara termasuk Indonesia akan mementingkan kepentingan negaranya masing-masing. Indonesia first. Tentu saja kita harus melindungi perekonomian kita secara fundamental dan dampak dari penerapan tarif Trump ini. Dan harapannya ini tidak semerugikan itu, meskipun berat, tapi harus tetap dihadapi. Jadi jangan santai-santai buat pemerintah Indonesia, kita harus cepat, tepat untuk mengambil langkah agar nggak kalah saing sama negara-negara lain yang sudah sat-set duluan nih ngambil langkah terhadap dampak tarif resiprokal Trump. Itu, Shell, udah ya? Ya, gue berharap IHSG kita nggak terus-terusan turun. Karena itu yang paling jangka pendek yang akan kita rasain. Iya, karena teman-teman gue pada main saham pada khawatir. Lu pernah main saham gak sih? Ajarin dong.
gue, ayo kita main saham, ayo. Tapi lagi murah nih soalnya, Shell, kita harus beli sekarang. Bahaya nggak? Enggak dong, kan kita beli yang bagus-bagus. Oke, ajarin ya. Oke.